Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kehidupan kita, karir kita, dan kesehatan kita tetap dalam kondisi prima. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para pemirsa setia dari channel ini, karena tidak terasa bahwa channel ini sudah berusia hampir 2 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Channel ini sebenarnya dibangun tidak dalam kondisi ingin dibangun secara serius, namun dilatar belakangi oleh pengalaman bahwa ketika era COVID, maka perkuliahan itu dilakukan secara daring. Dan pada saat itu kita mengenal aplikasi yang sangat terkenal, yaitu Zoom ya. Dan atas perintah kampus bahwa perkuliahan tetap harus dilakukan, maka kita lakukan perkuliahan melalui media Zoom ini. Dan ketika perkuliahan berlangsung, saya mencoba untuk merekam perkuliahan kita, dan kemudian hasilnya itu dipikirkan ini mesti bisa ada pengganti yang biasanya kita berikan filenya atau printoutnya kepada para mahasiswa. Tapi karena tidak bisa bertemu, lalu kemudian kita membuat dengan cara hasil rekaman itu kita share kepada grup-grup WhatsApp yang kita bangun sesuai dengan nama perkuliahan. Dan setelah itu kemudian terjadi dan mendapatkan perkuliahan seperti itu dilakukan, maka kemudian alangkah baiknya kalau karena memang lagi booming ya mengenai pemanfaatan YouTube, lalu kemudian setiap perkuliahan itu saya upload dan meminta bantuan kepada salah seorang staf di kantor untuk membuatkan website, channel YouTube, untuk kemudian kita upload hasil-hasil rekaman itu. Dan ternyata respon daripada mahasiswa itu luar biasa ya. Karena di dalam YouTube saya itu saya tidak membedakan mahasiswa saya itu apakah di S3, S2 maupun S1 itu jenis konten daripada video saya, tetapi diupload saja. Dan ketika terjadi dialog pada saat perkuliahan dengan mahasiswa S1, ternyata mahasiswa S1 itu mampu menyimak materi perkuliahan di S3 dan sebenarnya levelnya bukan level dia gitu ya. Nah, di situ saya kemudian tersadar bahwasanya media ini sangat efektif digunakan untuk di-share kepada setiap mahasiswa, karena ternyata materi yang lebih tinggi atau advance sifatnya itu di konten perkuliahan di S3 mampu mereka cerna dengan baik. Nah, dari sanalah kemudian saya mencoba untuk memikirkan lagi lebih serius ya channel ini, apalagi jika saya memperhatikan bahwa baik di media-media konvensional seperti televisi, radio maupun koran ya, itu sangat sedikit membahas tema-tema terkait dengan reformasi birokrasi. Karena itu kemudian saya mencoba untuk memperkaya ya wacana ini, karena kebetulan juga di latar belakangi bahwa secara pribadi saya diberi kesempatan untuk ikut memahami, mengetahui bagaimana keputusan-keputusan dan kebijakan di tingkat nasional terkait dengan reformasi birokrasi, kemudian juga dipercaya di tingkat provinsi dan juga dipercaya di tingkat kabupaten kota, sehingga
Pemahaman saya berkaitan dengan reformasi birokrasi yang saya peroleh selama kurang lebih 31 tahun di kampus, lalu kemudian melihat realitas di lapangan seperti apa keinginan pemerintah dan fakta di lapangan ketika diimplementasikan. Lalu kemudian ini menjadi tertarik ya untuk mencoba bagaimana menjembatani. Kita tahu bahwa karakteristik dasar daripada para pelaksana di reformasi birokrasi untuk di level kementerian sampai ke daerah itu kan pedoman mereka itu adalah tentu regulasi, tetapi bagaimana strategi mengimplementasikan dan seterusnya itu tentu memerlukan tidak sekedar regulasi, tapi memerlukan kiat-kiat strategi yang tentu kami di kampus itu cukup banyak mengenal ya secara konseptual. Nah, karena itulah kemudian saya mencoba untuk mengkombinasikan antara apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat melalui regulasinya, lalu kemudian saya mencoba untuk mengawinkan dengan pemahaman saya secara konsep dan teori mengenai reformasi birokrasi ini. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga saya ingin membuat lebih serius sekolah reformasi birokrasi ini. Jadi tujuannya memang bukan untuk komersialisasi, tetapi lebih pada bagaimana 4 juta sekian ya pegawai ASN ini ditambah dengan tentu honorernya yang hampir sama jumlahnya, terutama di daerah itu, bisa mendapatkan pemahaman sedikit terkait mengenai bagaimana caranya berbagai kebijakan itu bisa diimplementasikan, baik dalam bentuk coaching, training, maupun membantu dalam penyusunan berbagai dokumen-dokumen yang merupakan terjemahan dari kebijakan yang lebih tinggi. Karena itu, saya berterima kasih kepada para pemirsa sekolah birokrasi, walaupun saya tahu bahwa penonton dari konten-konten saya ini itu bervariasi, yang sangat banyak, ada yang 5.000-an yang nonton, ada yang 1.000-an, ada yang 2.000-an, bahkan ada cuma ratusan. Tidak apa-apa, karena memang motivasi pembuatan dari YouTube ini bukan pada komersialisasi. Kalaupun itu mendapatkan penghargaan berupa insentif dari YouTube, itu efek samping. Tapi ini yang memang ingin saya lakukan terus-menerus secara kontinu sampai kapanpun, sehingga ini menjadi harapan saya bahwa dengan adanya channel ini kita bisa berbagi mengenai bagaimana mesin pemerintah ini bisa efektif dan efisien di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mesin negara di dalam mendorong bagaimana masyarakat tersejahterakan. Apalagi kita tahu bahwa kondisi sekarang ini situasi yang sangat tidak stabil dan penuh dinamika, sehingga betul-betul pemerintah sebagai agen perubahan dalam mendorong, men-trigger pembangunan itu menjadi sangat penting. Karena itu mesin birokrasi harus kita dorong bersama dalam rangka untuk mencapai misinya itu. Nah, inilah yang sekedar berbagi pada hari pertama di tahun 2023 ini untuk menyampaikan salam selamat memasuki tahun baru 2023. Semoga pemerintahan kita ke depan, apalagi menjelang pergantian kepemimpinan nasional ini, sangat kita harapkan benar-benar bisa menjadikan birokrasi sebagai tools atau mesin yang efektif di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Inilah pesan-pesan singkat, dan tetap semangat dan salam reformasi birokrasi.